back in the days. Semua udah pada ngumpul ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mau mulai, tapi saya nggak berani. Takutnya nggak etis. Tapi karena mereka udah bahas duluan, kita mau bahas awal-awal karir Smash sebagai, kita boleh ngeklaim ya, pionir boyband di Indonesia. Yes. Menurut kita, minimal menurut kita ya. Bener. Ada, tapi kita nggak tahu. Ini bener. Mungkin mau punten ya kalau ada, tapi kita nggak tahu. Tapi menurut kita berdelapan di sini pionirnya Smash. Terlepas dari ada yang suka atau nggak suka. Pasti namanya suatu hal yang baru, apalagi unik pada zaman dulu kan boyband dari Korea kan, popnya tuh di Korea dibawa ke Indo, pasti tuh ada tuh gesekan-gesekan, oh ini jelek, ini tuh bagus gitu. Yang tadi boleh diceritain secara detail gak? Apa tuh yang kalian terima dari hujatan, serangan atau apa di awal-awal karir gitu? Iya, saya ekstrim apa? Banyak sih. Itu dalam hitungan minggu ya kayaknya ya. Kita langsung tiba-tiba pokoknya debut pertama kali, followers Twitter tiba-tiba naik, di publik juga udah mulai kayak ada yang minta foto apa. Cuman rata-rata dulu tuh kita kalau cowok minta foto tuh kayak pas udah beres kayak ih gitu kayak buat joking doang gitu loh. Kan kesel ya kayak anjing gitu kayak kayak ada itunya kayak kaget gitu kita harus ngapain ya gitu kalau kayak gini gitu. Ada tuh masa-masa kita harus adaptasi. Coba dong ceritain kita nonton konser. Konser. Debut pertama nggak ada dia ya? Iya, waktu itu kita sempat nonton konser K-pop lah, K-pop ada dari di Indonesia di Senayan. Terus jadi mereka lagi mau ngumpul ngantri masuk ke GBK. Kita datang nih bertiga dulu yang nonton, gua, Diki sama Rangga. Jadi kita turun, kayak kita tuh pakai masker nggak ya? Kalau pakai masker langsung orang-orang notice siapa nih gitu. Ya udah kita nggak usah pakai masker lah. Kita belaga kayak orang, ya udah sama aja yang nonton di situ. Begitu kita datang itu yang kerumunan ngantri itu langsung kebelah dua gitu. Membelah lautan. Iya, jadi kita bertiga jalan di tengah gini, dia, oh ini yang ngiruin suju ya, oh ini Smash ini. Plagiat lu, ngapain kesini lu mau ngeplagiatin ya kata gitu. Gila kita langsung kita maju atau enggak nih, kita jalan aja gini, aduh nyari temen siapa. Untung waktu itu ada Ayu Ting Ting ya, langsung ketemu Ayu Ting Ting langsung, udah yuk gitu. Kita nanya kan kayak, ini on the spot beli tiketnya di sini ya? Terus dia gini. Iya. Belum nggak dijawab. Nggak dijawab. Ngeri gitu. Itu yang jualan tiket selain ngapain sekarang? Ngapain? Apa kabar? Baik. Tapi dibalik Gimana? Aku cuma ikut setahun, soalnya ada pengalaman gak enak yang bikin aku cedera lah. Apa tuh? Masih sampai sekarang. Apa tuh? Nih darah sampai sekarang. Yakin. Ada lagi. Tangannya cepet banget sih. Yakin. Lempeng masa. Tapi fun fact tuh video klip kita tuh lebih banyak yang nge-dislike daripada yang like. Iya. Video klip. Jadi tetap kan cair ke Tetap kita tuh sempet kena mental kalau bacain komen-komen di YouTube gitu. Maksudnya kayak komennya tuh bener-bener jahat banget sampai ada yang diserang tuh bokap nyokap gitu. Jadi kayak apa? Ini orang tuanya pasti nyesel banget nih ngelahirin 7 orang cowok kayak begini katanya gitu. Sampai kita kayak nggak boleh sama manajemen nggak boleh. Udah jangan bacain komen di YouTube, jangan bacain mention-mentionan di Twitter. Kalau mau ya udah share-share tentang keseruan kalian aja perform atau apa gitu. Sampai segitunya. Wah, najis. Berat nih jalannya ya, berat. Makanya dari situ muncullah lagu Senyum Semangat. nah, Iya. gara-gara itu juga justru ya. bumerang Asik. Singing all day long. Rapnya dong. rapnya apa nggak Gapa tak peduli, ku dibully, omonganku gue beli. Cacian lo gue cuci dengan senyuman prestasi. Tak pernah ku ragu kepimpilanmu, menjadikan motivasi untuk maju. No more hello say to galau, no more this and not to be. Ada cinta yang ku rasakan. Tapi ya bener sih. Zaman dulu tuh ngeri jujur kalau haters kayaknya ada nongol tuh di setiap stage, apa mungkin di stage pas ketemu juga tadi ada pengalaman langsung. Mungkin kurang lebih nggak berkurang ya kalau hate-nya sekarang, mungkin beda sekarang di sosmed, tapi dulu lebih parah yang dilewatin sama kalian nih karena dengar ceritanya jujur serem. Ada lagi cerita lain yang tadi disambit air kencing atau apa? enggak sih justru
polar sebaliknya ya, maksudnya kita juga nemuin beberapa Smash Blast yang bahkan sampai mau berani tetap hidup gitu gara-gara lagu Senyum Semangat. Ada yang kita sempat nyamperin di Banten ya, yang datang ke Yang digendong bukan sih itu? Iya, yang ke rumahnya, ternyata dia sama temennya itu selalu digendong sambil dengerin lagu Senyum Semangat karena dia lumpuh. Itu tuh sebuah wah buat kita tuh kayak anjir, ternyata segini impactfulnya buat hidup orang ya, gitu karya tuh ya gitu. Salah satunya itulah mungkin pengalaman Ondinya langsung Sunda Banyak sih sebenarnya. Nah gitu. gitu we. Kalian sadar Gitu, nggak we. pas? Gitu we. Tapi kalian sadar nggak pas zaman kalian tuh kalian bener-bener yang kayak gede banget gitu? Gimana mas? Sadar gak? Gede gitu, besar namanya. Iya maksudnya. Namanya. Iya. Apa nggak sadar? Atau cuma ya wis Sadar kerja nggak? aja gitu? Kerja aja gitu. Fokus berkarya. Kayak robot gitu sih juga. kerja. Dulu kalian kayak Power Ranger tau? Iya. Jadi pada rebutan aku Rafael lagi. Gua Bisma ya. Itu sampai berantem dulu. Rebutan Ke kayak Power mana Ranger. aja kita lupa ya dulu Lupa. Ya, jadi saking hektiknya tuh kita besok jadwal apapun tuh kita nggak tahu. Jadi kita nyampe ke base camp tuh tidur, besok ngapain jam berapa bangun juga belum tahu. Tiba-tiba dibangunin aja. Gitu. Jadi, Tidur tuh di pesawat, gitu, di mobil. Tapi aku pernah nonton kan tahu 2012 Apa? di TV. Yang ngebuburit. Liatin, belum mau ngomong banyak orang. Udah ntar gak diajak keluar main lagi ya. Iya maaf Bapi. Jadi kalau ada yang mau ngerokok nggak apa-apa di sini. Iya nggak apa-apa. Mau rokok mau ngepost apa silakan. Ada yang mau rokok aku kali ya? Mau join kita eksklusif bisa ikut tinggal sini. Masih ada 61 hari lagi. Ada buat latihan breakdance. Kita sebelah mereka kayak cumi-cumi mas. Apa ya? Masak nanti Rafael deh. Minuman aman. Minuman aman. Kan dulu sama NSG sama Mr. B itu satu angkatan nggak sih? Ya, jatuhnya ya cukup satu angkatan. Iya. Sempat kerja bareng sama. Iya, Amin iya. Orang US ya? Main US. Mau track back lebih ke awal lagi nih. Rokok kan? Yang ngumpulin kalian Terima kasih. atau kalian ketemu atau bikin sendiri atau gimana tuh kebentuknya si Smash ini as a boy band? Ya, jadi itu awalnya tuh kita bertiga ya, original member Smash Original gitu. membernya tuh kita bertiga. Aku, Diki, sama Ilham. Terus kita tuh lagi ngedance di Bandung, kompetisi Ayo Ngedance Bareng Cinta Laura. Jadi cinta lo masih ada dancer. Cari dancer. Oke. Gitu. tahu. Tahun 2009. Anjir. Kita kepilih nominasi, pas di finalnya kita kalah, ya kan? Akhirnya kenapa dikalahin? Karena kita mau dibikin si boy band Smash ini. Sebenarnya di Bandung aja kita tuh nggak masuk. Gak masuk Betul. sebenarnya. Cuman Cuma juara main 1, 2, 3 doang. Iya. Tapi tiba-tiba ada juara 4 yang kita apa yang akhirnya kita Ini tambahin lah ya. Tambahin. Kita dimasukin sama salah satu manajemennya Laura Bang Ben itu. Bang siapa maaf? Bang Ben. Bang Ben. Bukan Bang Ben. Lanjut dari situ kita bertiga ya kurang lah kan tim harus bertujuh. Akhirnya Rafael sama Rangga audisi di Bandung. Bisma kebetulan kenalan dari koreografer kita, koreografer Smash. Dia senior kita di Bandung. Ngajarin dulu tuh, ngajarin breakdance ke anak-anak bertiga ini tuh. Oh iya. Jadi terbentuklah Smash. Morgan nggak disebut tuh. Oh ya lupa. Kan nyamot dari mall. Ketemu di mall. Kan kalau zaman dulu kan kalau bisa cari Talent tuh. ketemu di talent gitu kan dari Iya, scouting gitu ya. kan. Talent scoutingnya gitu kayak di mall lihat gitu kayak ngobrol gitu mau nggak jadi boyband gitu. Jadi Morgan yang belum kenal sebelumnya mah ya semuanya sisanya Anak-anak sampai Bandung. Rangga juga kita udah kenal duluan karena semua basicnya memang dancer. Dancer di Bandung. Bang Rap juga dance kan? enggak. Iya. Wah, Dia bisa, dia bisa. Iya teh. Padahal tadi ya. Iya, signature move. Ya ini tolong musinya ya.
Nggak mau dicap lo ya. Dia ada satu dance iconic yang memang dia siapin sih. Betul. Yang tadi lu siapin ya? Apanya yang gue siapin apa Dan saya kenik tadi dong. ST. Dulu B-boy katanya kan tahu klannya apa klannya? Gak ada papanya sama Bandung mah. Jadi zaman kalian ada nggak band yang kalian suka dulu band atau penyanyi gitu? Atau boy band ada nggak yang? Atau ya kiblat. Ya, kiblat ya. Iyalah, Kiblat. Ada nggak? Panutan. Ya. Dulu ya? Role Ya, model. dulu. Role model. Dulu tuh malah kita tuh bukan ngincar ke Korea ya dulu. Kita tuh dulu ngincar tuh Michael Jackson malah. Michael Jackson. Cuman memang Korea baru masuk ke Indonesia tuh baru banget gitu. Pas kita mau rilis tuh kan. Iya. Tapi kita juga lihat lah. Setuju ya berarti era setuju benar sih ya. Kita lihat tuh gara-gara jadi boy Gara-gara band itu di notice, ih mirip Suju, akhirnya Suju tuh apa ya? Akhirnya gini. Cuma Iya. beberapa mungkin ada yang tahu ya. Mungkin Kita sama-sama bertujuh juga ya? Suju baru Lebih 9. Setuju banyak banget. Kita 9. Suju nih udah. sujud. Udah mulai panas nih. Tapi referensi masing-masing mah beda-beda. Terus memang sebenarnya musik kita mungkin yang jadi pembeda dengan boy band lain secara produksian ya gitu. Kita memang diproduserin sama produser dari Korea, dari Malaysia. Supaya memang sound desainnya beda gitu. Beda. Iya. Apalagi pada saat itu ya. Ya, jadi memang biar ada karakter yang belum pernah ada di dance music tuh gitu kan, pop dance jatuhnya. Oke, gue nanya, lagu I Heart You itu kan lagu yang paling boom dari semua lagunya Smash berarti kan? Apakah itu single pertama berarti? Single pertama dan langsung boom paling pertama itu? Fun fact. Apa tuh? I Heart You adalah jinglenya salah satu radio di Bandung. Jadi itu plek nggak ada yang dirubah kecuali lirik terakhir. Semuanya nggak ada yang dirubah. Benar. Dibeli rights-nya. Jadi itu jingle doang sebenarnya. Yang bagian selamanya radio udah itu doang. Radio. Iya, itu doang. benar. Nggak ada yang diganti. Liriknya semuanya? Semua. Iya. Musik juga. Musiknya Musik juga. Anak Bandung sih The Milo. Itu cuman itu doang tuh yang produce musiknya lokal tuh. Itu doang. Ternyata itu yang meledak. Itu yang bikin bertahan setahun lebih. Kita satu single tuh buat musisi alhamdulillah Dulu aja kan banget. gue kayak populer banget kan. Terus kayak mau dibikin boy band nih gitu kan. Pasti keren banget pas denger lagunya kayak ini lagunya ya katanya. Kenapa hatiku aduh. Gue tanya sekarang. Waduh bakal keren nih kayak Korea gitu kan. Iya. Sekarang mau tanya nih, kan udah lewat nih masanya kan. Tetap gelo enggak? Tetap gelo enggak gitu kayak ada dikit sempat pesimis sempat pesimis karena memang kalau Diki sama gua kan emang ngelihat Korea juga, ngelihat idol Korea, jadi memang udah ekspektasinya akan dibikinin kayak EDM gitu. Begitu pas lagi dengan ini, gua pun pas lagi audisi juga sama teman-teman yang audisi, anjir gini banget lah gila. Malah jadi catchy ya kata-katanya. Tapi ada keluh juga lumayan kayak bahasa Indonesianya ada yang bener gitu ya. Tapi cina-cina tuh kayak gimana ya gitu. Kan di sini bukan di sini coy. untung aja sukses, kalau nggak sukses malu ya sih. Kebanyakan sampai sekarang tuh banyak yang ngira tuh lagunya tuh bukan I Heart You, padahal judulnya I Heart You. Cena cenut, you know me so well. I Heart You judulnya. Tapi kalian pernah nggak lagi manggung gitu, ada yang kejadian lucu kayak kepleset, jatuh apa-apa? Ini pertama manggung, robek celana. Terjun bebas. Benar. Gimana Pernah ya. Waktu di Jakarta itu pasti situ. itu malu banget tuh. Malu banget. Nangis. Umur 15 tahun waktu itu aku. Aku 15 tahun di situ dia malu ya. Paling sering atraksi. Jadi selama wawancara penonton. Paling sirkus. Serius? Penonton ketimpa sama dia. Surfing kayak gitu.
Enggak sih. Itu mah enggak sengaja aja. Gini kan? Kita gini kan? Iya kan? Jadi angin gitu lompat kan. Lompat mana jadinya? Jadi ada beberapa lagu Smash tuh ada interlude dan itu tuh ada kita nunjukin dance-nya kita masing-masing. Kebagian Ilham terlalu bersemangat baling-baling sampai ke depan. Ya kan terjun bebas ke bawah. Doraemon lu. Lagi mau apa? Lagi Itu di Pontianak. Biasanya dia kalau udah loncat dia balik lagi ke panggung kan. Begitu Pontianak, kok dia nggak balik lagi? Kesel ya. Bawa sampai kali deres. Tolong. Sampai kali deres. Masalahnya ketika bocil-bocil cuy. Sampai kali deres. Ada aja kelakuan. Nah, aku nanya tapi ini bisa jawab bisa enggak? Karena berhubungan sama manajemen ya. Oke. Ada nggak lagu yang unreleased song atau enggak lagu yang sebenarnya kalian tuh semua suka banget tapi malah nggak meledak gitu? Ada selalu pribadi, selalu tentang kamu ya. Banyak. Selalu bersama. Banyak sih. Bahkan I Heart You akustik kita tuh ngerasa anjir ini bagus banget. Bagus banget I Heart You. biasa aja. Biasa aja. Ya paling cuma fans-fans kita aja. Ngomongin fans. Smash Blast masih ada gak? Sampai sekarang? Masih. Udah pada punya anak sekarang. Sekarang datang bawa anak. Rock Smash masih ada juga? Ronot ya, Ronot? Itu di situ. Kenapa namanya Rap Smash? Ada nanya tadi kenapa Enggak, udah lu berisik banget. Kalian paling banyak sebulan manggung kayak berapa kali inget gak? Dulu ya dulu. Peaknya Berapa tuh? peaknya gitu. Pasti setelah launching Kita- setelah lagu I Heart You boom ya pasti ya. Ya, kita paling bukan beberapa kali manggung tapi sehari itu kita 3 kali naik pesawat. Anjing, wah 3 kali. 3 kali naik pesawat. Tiga waktu pernah. 3 kali naik pesawat. 3 kali naik Tiga pesawat. kali naik pesawat ya. Delay kan? Ya, Tiga dari kali. tiga kota. Jakarta cuma tuh tinggal Nggak tahu, cuman sih jamnya. Boleh ya tahu? Tiga kali iya. Rutenya. Ya kayak misalnya kita ke kota yang ini, terus udah gitu kita perform dulu. Pagi Kita- tuh, pagi itu, siangnya kita perform. Terus udah gitu kita 2 hari lah. Pulang ke Jakarta, ganti koper untuk perform berikutnya yang di kota selanjutnya Malang. Pagi siang malam berarti. Iya malam langsung Siang live. malam. bisa langsung kayak malamnya ke TV gitu Iya. acara. Atau langsung Mereka ada syuting pagi, gitu. Cok. Atau Apa syuting, sih? Mereka ada pagi siang. Iya, kita kan cuma malam. Series juga kan, series Cinta Cenat-Cenat juga itu. Jadi kita beres Oh panggung. iya, Iya, jadi series, weekly series lah itu jatuhnya. Nah, kalau kita ngeluh coy. Nah, kalau kita capek ngeluh malu. Mereka dulu gila-gila. Belum lagi dulu. Dulu masih muda jadi kayak ya udah jalanin aja. Dulu pas lagi zaman kita yang ada Smash Ngabuburit itu kita kayak nggak punya ruang sendiri. Jadi kemana-mana ada kamera dari TV untuk bener-bener dokumentasiin. Kalian se-legend itu. Iya, real. You like it or not, you like it or not, kalian se-legend itu. Kayak gebrakan baru gitu gak sih? Yang zaman Tapi sebenarnya movement boy band itu adanya, maksudnya Smash tuh bergeraknya bareng sama yang boy band lain atau sama apa memang duluan sih ya. Soalnya kan kalau aku sih notisnya pertama kali lihat di TV tuh boy band ya Smash gitu kalau di Indo. Awalnya tuh ada dulu sebelum Ada kita 3G. Tara Tapi Sudirman. kan tidak terlalu ini ya, tidak terlalu kedengaran. Cuma mungkin kalau mereka kan trio. Trio Dan mereka. jaraknya juga nggak jauh banget dari kita debut tuh. Mana waktu kita launching album, mereka yang kita undang ya, kita invite. Karena mereka yang opening. Gue lupa deh. Susah ngelawan semua, susah ngelawan Smash dulu. Tapi dulu wave-nya boy band dulu, girl band dulu sih. Boy band. Boy band dulu ya? Oh, baru keluar tuh Seven Icon, Cherry Bell. Seven Icon, Cherry Bell, baru angkatan bawah Kobe Junior. Princess tuh. Bang Kevin tuh. Itu launching dulu Bling. dulu. Oh iya. Acara musik ya. Sampai kita udah ke Jakarta, udah fitting baju. Karena kita masih sekolah kan. Terus kayak nyampe Jakarta langsung apa namanya udah fitting baju di cancel. Maaf besok kan nggak jadi diganti artis lain karena pulang lagi ke Bandung. 3 kali ditolak. Kita berapa kali? Momentum sih tapi alhamdulillah Ya, momentumnya pas banget. Mungkin ya kan Melayu lagi banyak banget kan gitu. Betul. Terus tiba-tiba noise mungkin gitu kayak ini apa kok cowok-cowok joget Iya gitu kan. bertunjuk. Ya Biasa seru. joget namanya putih. Iya benar. Kalau dulu Mau-mau di setiap personil yang paling kayak teriakan cewek-cewek itu ke nama siapa? Ingat gak? Kayak misalnya Bisma Rangga atau gimana gitu, ingat gak? Atau sama rata aja semua? Sama. Sama rata smash gitu ya? Sama-sama.
Tapi lucu-lucu sih. Lucu teriakan-teriakan itu ada yang seneng. Yang sopan. Udah gue bilang kandangin aja kandangin. Jam segini udah gak boleh keluar dia. Anjing liar. Malu deh. DM paling absurd dari cewek yang pernah kalian terima apa? Minta pertanggungjawaban ini anak katanya. Oh iya benar. Iya. Zaman waktu masih Twitter ya. Twitter ya kayak ya ini Ngaku-ngaku gitu, Iya, ngaku. ngaku. Iya. Ini gua udah punya anak dari si A gitu. Paling parah dulu ada agama. Agama smash di Facebook tuh. Smash Gokil, dulu. gokil. Ih. Agama smash siapa nabinya? Wah gila. Apaan? Parah banget jauh. Apaan? Aneh. Aneh banget. Tapi terlepas itu Smash Blast luar biasa sih, maksudnya dia juga kayak tahu kita dibulinya kayak gimana, tapi mereka tuh bener-bener pasang badan untuk kita bertuju tuh yang sebegitunya gitu. Sampai waktu itu pernah ada cerita, tahu nggak yang mahasiswi di Bandung, dia kayak suka sama Smash tapi teman-temannya tuh ngebully dia karena dia jadi Smash Blast gitu. Dia anak IT. Jadi dia tahu nih untuk ngoperate semua komputer di si kampus itu. Jadi dia pokoknya setiap orang buka komputer di kampus itu pasti harus nonton dulu video klip Smash. Jadi bikin program-programnya kayak gitu. Pokoknya mau nggak mau begitu ngebuka tuh nggak bisa di skip, harus nonton dulu kita. I heart you itu sampai segitunya. Segitunya. Siapa sih orang? Buat smash blast lagi dulu ya. Shout out buat Slash di luar sana. Nah, cara kalian memaintain dari 2010 ya, benar ya? 2010 sampai 2026, 16 tahun. How? Gimana cara memaintainnya? Apa kalian tetap keep in touch kah? Atau memang ada grupnya kah? Paguyubannya? Kita tuh kayak nggak pernah ada gap, kayak maksudnya kita tidak memposisikan bahwa kita tuh adalah idola mereka gitu. Jadi kayak ya mereka juga akan menemui sama di lingkungan mereka cowok-cowok seperti kita gitu. Jadi kita berusaha kayak lebih dekat aja sama Smash gitu, kayak nggak pernah kayak oh gua idola gitu, nggak pernah kayak udah ayo kalau ada saatnya kita bisa ngobrol ya kita layani. Sama-sama manusia. Betul. Oke. Ya. Itu terlalu banyak kepala di berarti kamu juga banyak. Berarti kepala gue kena. Apa ya? The Legend-nya gimana ya? Bisa nonton di TV. Warnet nonton di TV. Ayo Cok. Nah kalau each personal ada fanbase masing-masing nggak? Ada. Bismania misalnya. Perenjana ganti nama. Oh, ganti nama. Jadi Perenjana. Perenjana kalau Raflata Hugs agak susah Dulu memang Bismania. Sorry, Raflata Hugs disingkat RTH lah, jadi Hugs gitu. Iya. Reza Always. Reza Always. Fanadiki. Apa? Fanadiki. Fanadiki. Ilham Fever. Ilham Fever. Kalau kamu? Joti Zen. Gue udah nunggu tadi. Kalau yang ini nih yang gondrong. Anjing liar. Bagus ya namanya. Anjing liar. Kalau yang ini yang sumping? Nikotin saya. Nikotin jenis remaja gitu. Era putih paling keren. Era putih paling keren. Aku ya. Aku You Community. Bukan. Bukan. Yugos, Yuga Tonggos. Nama bapak gua lo itu Yugos. Mana jadi nama fanbase sih? Tapi kalian kan berarti kakak-kakak dari Smash kan berarti udah sangat lama ya berkarya dan as a group nih udah 16 tahun. Kalau misalkan aku minta nasihat buat grup yang baru berjalan 2 tahun nih bisa gak ya Kak? Apa gitu petuahnya gitu biar kita tetap dua kata. Iya solid gitu biar gak ada yang ngambek-ngambekan ya. Ya. Tapi biasanya yang ngambek cuma satu sih Kak. Iya. Perkara nongkrong. Iya. Gitu. Petuahnya aja Kak. Dia mah kepala aja pusing apalagi 9 kepala ya kan? Iya. Sebenarnya enggak 9 kepala, satu kepala ini loh. Iya. Satu kepala dan 8 kaki aja sih. Kelabang ya, kelabang. Kalau kalian ada ketuanya nggak? Atau nggak leader gitu? Nggak ada. Semua bareng-bareng. Seru banget ya. Asik ya. Kita solid sampai sekarang lah. Iya. Satu suara. Seru banget. Seru banget. Sama kayak kita ya. Kayak kita. Stop jum kabeh. Itu anjing lu. Gondrong. Anjing lu ya boyband lu sih lu. Tapi kalau nggak salah lagu Ada Cinta tuh
apa ya? Sebelumnya udah ada yang nyanyi ya? Gimana sih Iya, ngomongnya? Iya, Mike? itu Udah, recycle. Iya. recycle. Lagunya Bening ya. Ya Bening dulu ada grup vokal cewek namanya Bening, kita recycle. Kalau itu minta izin atau ditawarin ceritanya? Minta izin. Manajemen sih sebenarnya yang Iya, pilih sih. Oh, mana? Iya, biasa Tinggal manajemen. menjalankan saja sih. Banyak kan recycle yang rata-rata boyband juga kan di Indonesia jadinya recycle kan. Kita juga apa aja ya? Salon Seven ada. Silon Seven pernah. Mem ME ini kan cinta trio Dunia Liga. Lagu boyband aja ini kita. Oh iya, Deep X. Iya, Lagu boyband Deep X. Iya. Manggung bareng sampai manggung bareng. Oh iya iya. Nah, itu benar crowd surfing tuh. Ya, crowd surfing bisa. Enakeun. Dan fun fact, wave boyband bukan yang pertama di Indonesia. Sebenarnya dulu juga ada. Dulu ada Beragi ya, bukan Beragi. ME. ME. Ada juga ada Trio Liga. cewek bertiga Ebitri. Trio Liga. Cuman ya lu ya. Tahu dari nyokap gua, Bang. Gua musik banget soalnya. Tapi kan Junior, Cowboy Junior kan wave. Cowboy, ada dulu Cowboy. Cowboy. Ada dulu. Ada seniornya, iya ada. Tapi nggak ada seniornya. Tapi nggak ada seniornya. Westlife. Ya kalau di Jaya dulu Westlife. Backstreet Boys. Kayak jadi cover recycle. Dulu kalau Smash under satu management kalian ada larangan nggak kayak nggak boleh punya pacar atau dekat atau gimana? Boleh tahu nggak sih? Asik-asik. Boleh jalan-jalan ini nggak sih? Mungkin dari Kak Bisma dulu karena senyumnya tadi agak naik. Semangat. Nggak ada larangan, paling ya itu masih ada beberapa yang underage kan, jadi kayak ngerokok gitu, minum alkohol kayak gitu-gitulah, biasalah. Masih belum boleh lah pada saat itu. Sekarang mah santai. Setauku ganja juga nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh ya, jangan Iya. ya. No. Fansnya bingung kok enjoy banget jogetnya. Kalau gue jadi reggae. Iya. Dulu kita tuh kalau ke mall tuh harus bareng-bareng walaupun kita nggak mau ke mall. Ganti baju aja nggak boleh. Kemanapun Harus bareng-bareng. Iya. Ya ganti baju orang nggak boleh ya. Pokoknya the whole team as a package dulu. Iya. Kalau mau ngapa-ngapain harus bareng. Biar kalau di apa tuh namanya tuh Di publik. Iya di publik tuh di Dilihatnya. framingnya ini temenan mulu bareng gitu. Dulu aja mau main kayak mau cari makan aja malam-malam tuh. Gak boleh. Nggak boleh. Oh iya. Tapi kadang-kadang boleh. Boleh. Kadang-kadang boleh. Sama ada tuh nyolong-nyolongan sneaking gitu. Iya. Kadang-kadang boleh, kadang. Jadi kalau boleh pun juga ya udah boleh harus bertujuh gitu. Mandi juga. Enggak. Dengar suara dari mana sih lu? Dengar suara dari mana? Siapa yang bisikin? Siapa yang bisikin? Delusional. Penasaran. Itu abis lagu I Heart You booming, popularitas meningkat, apa yang kalian rasa kayak hilang dari diri kalian ketika popularitas didapatkan? Kan maksudnya awalnya kan Beda-beda ya. Enggak, awalnya kan mungkin nggak expect nih kayak yaudah kita jalanin. Lagunya booming ternyata, terus terkenal, popularitas meningkat gitu. Ada gak yang kayak hilang dari diri kalian kayak? Kayaknya hilang cuma lu sih Gen. Misalnya kan kayak Privacy lah. privasi. Ya, privacy yang paling kerasa privacy lah. Rumah sampai didatengnya kayak gitu. Shit kayak. Iya. Kamar hotel kita aja nggak tahu. Kamar bocor jadi pada nginep di selantai itu gitu. Kak buka dong gitu. Iya. Masukin suara gitu yang Kan tolong bukain dong kayak gitu. Tapi gara-gara itu jadi dari manajemen tuh kalau kita ke satu hotel itu jadi di booking satu Satu lantai lantai. buat khusus buat Smash sama tim, nggak boleh ada yang itu, nggak ada yang nginep di situ. Kayak itu kaliannya ya. IO-nya Jadi udah ngerasain itu ya. Giri udah. Hotel bintang Ya. 3 guys. Standar. Satu gunung dia. Iya, nggak ada. Jadi udah di fase minta security depan kamar kan? Nggak ada. Bukan siapa-siapa lu. Iya, lu. Ya, Reza ajak ngomong itu. Apa? Ngomong Reza mana? Reza mana nih? Reza mana nih? Ada dua. Reza selalu. Iya, Ini kok katanya mau nanya tadi. Iya, hari ini Amai berhalangan hadir
lagi dapat. Dapat kerjaan maksudnya. Masalah lagi dapet. Agak mudi tuh. Temanku mau nanya tapi malu-malu. Oh, Tuh. Udah ganti baju tapi ya. Iya. bisa masuk mes. Takut kena L saya. Ketemu Smash pakai kutang nih kira-kira orang ngajar tadi. Ganti baju aja. Enggak cuma idola maksudnya dari dulu saya adik saya nonton ini Ganteng Ganteng Serigala. Oh, lu mengidolakan Masih ingat nama perannya adiknya di Siapa? apa? Yasha. Anak GGS, Gaya Lovers. Saya Tristan saya. Aku kira yang tadi. Udah kecakar galang tapi udah kecakar. Dalam, taunya dalam. Berarti yang nonton lagi guys. Bentar. Nah, Oh iya betul. Dulu Bang Yang ngerap gimana ceritanya Bang Yang waktu belajar ngerap? Bukan Bang Yang kira Yang Lek. Mirip tatonya. Tapi nanya dong, dari kalian ada yang pernah nge-hate kita nggak? Nah, Bener-bener jujur-jujuran gitu. Kayak apa ini sih? Kayak pernah nggak sih? Kayak jijik banget gitu kan. 1, 2, 3. enggak. Pasti ada. Pasti. Oh iya kan dulu gua anak band. Dulu kan kontranya tuh anak band ngecekin boy band. Tapi anak band juga dicengin juga nih. Ada band indie, ada band pop. Nah, karena dulu gua tahu rasanya nge-hate orang dan sekarang pernah juga ngelewatin fase di hate, gue jadi tahu rasanya. Ternyata tuh orang-orang yang hate tuh cuma nge-hate yang pernah kita bahas, nge-hate apapun yang pop. Apapun yang populer, kita berasa kiri. Ya kiri mentok deh. Gue lebih keren anjing emang komersil, gue tuh kiri, gue tuh culture. Nah, gue pernah ngelewatin itu karena dulu anak band merasa paling keren. Apalagi band-band yang indie, apa yang mainnya emo gitu kan, ngecenginnya band-band Melayu, apalagi boy band. Gue bukan ngecengin sih, gue sempet kayak ngapain sih? Sama-sama. Ini ngapain sih lah? Tapi setelah dilihat uangnya ternyata saya miskin. Itu jadi ya udah bagian yang nge-hate kayaknya rezekinya nggak sebagus yang di hate gitu. Kalau ngomongin rezeki ya, gue juga pernah ngeliatin fase itu. tapi justru dengan adanya hate itu yang bikin kita jadi kayak gini. Terima kasih haters. Terima kasih haters. Hate lagi dong. Antis gitu ya. Antis mes. Itulah akarnya haters tuh berasa paling keren. Berasa paling keren. Udah itu aja satu. Yang lain nggak, yang lain cupu ya dia dong yang paling keren. Jadi ya masih ABG aja. Kebayang sih dulu juga kan kita ngeband. Aku dulu death metal bahkan gitu tiba-tiba boyband anjing jadi boyband ya gitu kan. Gimana ya ini ya gitu. Ya udahlah duit waktunya juga bagus gitu kan. Waktunya bagus dan bisa ngedance gitu. Sama anak-anak juga seru gitu. Waktunya bagus banget ternyata. Keringetnya Kebayang. Lu juga nge-hate tadi? Katanya lu kan nge-hate angkat tangan, padahal lu bagian kan? Ya, Tapi lu nge-hate? kalau saya sih alasan nge-hate-nya kan karena sebenarnya saya lebih suka lagu-lagu klasik aja. Lagu klasik, Beethoven. Masa bandingin Dengerannya apa? Beethoven dikasih mes nyebreng sih. nyebreng gitu. Ya, dulu lebih suka lagu-lagu klasik yang kayak Oa Jayaka. Nah, itu Klasik ya. Masa klasik ada yoksnya? Yoks. Takis tuh. Nah, kalau saya emang jarang dengerin musik aja. Iya dia emang gak dengerin musik Jarang sih. dengerin musik. Kau nggak hate, nggak bukan bagian nge-hate. Iya dulu. Maaf saya di sini penonton bayaran. Karena dibayar Ntar piring-piringnya kalau diangkatin ya mas ya. Lu sempet gak? Lu ngeband? Wah, aku sebenarnya ada cerita tapi malas pas dicengin ceritanya. Gak apa-apa. Lu di sini buat itu. Tahu diri, yuk. Yuk cerita ya. Gimana Pak? Dulu kan ngeband. Ngeband. SNP. Jadi ada sabar dulu udah tuh soal Alami, tapi sore Kelihatan, berkelihatan. Tangan gua kejepit. Ada apa? Kayak OPJ. Beneran kalau nyangkut di situ replay aja. Canda sulit.
Ada band lu nge-band. Ya. Terus kayak ada komunitas gitu, komunitas. Ya. Anjing bangsat. Terus ada komunitas band indie lah, komunitas band indie. Terus ada beberapa band itu yang bilang, alah kau cuma jual tampang kayak Bisma gitu doang gitu. Jadi aku selalu dibanding-bandingin sama Bisma. Anjing. Ini serius kan anjing. Ini serius. Bukan dia. Kata dia nyesel gue cerita bentar banget. Kalau berarti kalau ini nge-hate Smash atau Benci kata selalu dibanding-bandingin gitu. Memang gitu anjing. Makanya cuma cerita kok. Gila nih orang gila. Dongeng handal anjing. Bagus suaranya itu nyaring ya dari mana ya. Tapi ini kan Bisma atlet nih. Tapi mungkin dulu karena model rambut lu kali. Lu kan polem juga lu ya? Enggak ya, bahasanya karena cuma jual tampang. Enggak sih simak apanya? Enggak tahu mereka yang ngomong. Bukan aku yang ngomong. Iqbal Ramadan dengerin saya dulu. Jual tampang. Kita ganti topik ya. Boleh kita ganti topik. Maaf. Seharusnya tidak diceritakan ya, Pak. Loyo. Ya, lanjut. Oh, kalau gua gak nge-hate sih, tapi lebih kayak kalau misalkan ada apa yang lagi rame, gue penasaran kenapa orang suka aja. Ya waktu itu kan Smash sesuatu yang pop, jadi kayak oh ternyata lagunya enak gitu. Dan gua iya rebutan. Kita jangan ngerasa enak. Biasanya kan gitu, yang apa gak bisa dihargain sama rumah sendiri biasanya. Kita yang denger mah enak, easy listening Itu tuh. umur berapa ya waktu 2000? Aku 6 SD. 6 SD. Aku rebutan jadi aku pengen jadi kakak Rafael. Oh, Rafael. Iya Rafael banget sih. Iya. Apa? Dulu Dulu kayak Oh enggak, karena gue memang suka lagu banget. Jadi gue lebih suka ke lebih suka ke lagunya. Iya, terus dulu gue sering naikin Smash pas naik ojek. Si kesit irit ya, si kesit irit. Benar. Gak pernah gue. Nggak pernah ya? Dari iHeart muncul emang udah wah langsung nyantel di kuping. Gantung kan mana gitu? Gantung itu. Nggak refnya doang sih. Saya suka penasaran aja gitu soalnya sekarang gimana gitu pandangan mereka yang pernah ngelihat sebelah mata lah ibaratnya kan gitu, mungkin belum terbiasa gitu. Tapi aku pun sampai karaoke sekarang masih nyanyiin lagunya. Salah satu jenis karaoke juga ya. Iya, karaoke. Dulu kita kan suka performnya kan paling di depan Smash Blast kan, anak-anak kecil, terus kayak pertama kalinya akhirnya kita manggung sama Om Leo. Oh iya. Om Leo. Comeback pertama kali Synchronize itu kita comeback lagi Itu tuh takutnya, aduh deg-degannya kayak gimana ya ini, takutnya dilemparin botol lagi kan. Karena emang sebelum kita perform itu jadi bintang tamu tuh ada Iwan Fals. Iwan Fals dulu. Om Iwan nyanyi. Abah Iwan Fals dulu kan. Iya. Yang segitu OI kan pasti ya kan. Tapi ya Alhamdulillahnya diterima. kita sambut pemuda RT 12 kan si Om Leo tiba-tiba teng. Wah. Anjir. Mana yang dulu ngefakin anjing? Gitu dia kayak puas banget gitu kayak nyanyi juga lu anjing. Anak yang gua. Bukan gua, kameranya ngarah apa enggak? Nyenggol lu. Kagak ada yang nyenggol. Rafael nih. Tapi karena udah seru sih crowdnya gitu, udah enak banget itu kan udah jam 10, jam 11 gitu, jadi kayak udah ini aja ngeblend aja udah. Seru. Kalau masing-masing favorit personal siapa? Itu kan Rafael. Iya. Gua Bang Bisma, Bisma lu? Adiki gue. Gua Mang Bisma. Lu? Bisma. Lu? Yang lek. Tapi entertainment ya. Salah. Udah keluar dia. Keluar. Eh,
Bisma. Gak apa-apa udah keluar. Iya karena gue terwakilkan dulu gue b-boy juga. Sama. B-boy ini B-boy. Gue b-boy. Aduh B-boy apa? Masih bisa. Thousand masih. Ayo. Ntar cedera. Makanya gue tanya masih bisa apa enggak? Thousand tuh bener-bener gini. Oh yang ini yang deret gitu ya. Hellos, Airflare ya? terus ke Hellos sih. Hellos. Masih bisa. Oke, tapi beliau duluan gimana? Gak sampai gue yang maju nih. Bisa toprok sumpah. Betul. Gak bisa. Itu udah ada lawannya loh. Jadi badannya udah kelihatan sih emang nggak bisa. Ya, dikit-dikit lah ya, coba. Mina begin dong. Kasih lagu dong. Lagu begin dong. Begin. Anak gue Begin, bukan itu dong. ada anak. Itu sama Goci. Sama gue, iya sama gue. Anjir nggak pemanasan. Yuk, coba. Boleh. Stretching. Lumayan ya. Musik dulu, bis. Sok. Mana musik? Naikin dong. Naikin. Klip. Ngeri. Oksigen. Abis mah kayak Chris Pati. Talakang oleh waktu. Gila. Udah mau sicap loh, bis. Ayo Cok, lawan Cok. Jago. Kita juga ada kru yang bisa b-boy. Wih, siapa tuh? Ada. Mimi Panda nih mas. Jatuhnya martabak telur dong gitu. Belak kali. Sorry. Gila. Kalau sekarang mau umur usia ada Sekarang itu abis sekarang lah kalau latihan b-boy itu emang masih kayak sebagai grup atau kayak latihan sendiri aja atau untuk grup masih ada yang zaman aku SD. Anjing gue ngap goblok. Beneran. Gue enggak bohong. aja dia ini oksigen. Sabar dulu. Umur nggak bisa bohong. Terus ada asma juga kan, jadi kayak ngap goblok. Sorry kasar. Nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Jadi aku tuh ikutan klub dari SD kan, breakdance tuh SD kelas 6. SD kelas 6, SMP juga lah ya mulai. Sampai sekarang nah. Si grup itu si Down Squad. Halo Down Squad, anak-anak Down Squad. ya. Itu udah generasi ke-6. Aku ke-1. Jadi masih Masih sampai sekarang ya berarti. masih. Ini sebagai gurunya gimana tuh, Pak? Ini salah satu guru saya nih. Oh iya, beneran? Iya. Guru Popin. Locking. Udah nggak bisa ya. Dulu bisa mah zaman masih kecil udah jadi artis di Bandung. Aduh anjing kecil. Locking masih bisa. Masih bisa kan dikit. Ya dikit-dikit lah. Ayo. Bikin lagi cina. Ayo, jangan maluin adek ya. Langsung. Dikit aja tipis aja. Susah juga.
Jangan. Beda lagi. Guys. We have new challenger. Iya. Reza yang di sana juga popin juga. Iya. Popin basicnya. Locking. Iya. Iya. Tahu saya. Ya gitu nya. Reza. Tolong kasih lagunya Hello Goodbye ya. Tipis aja tipis. Penasaran? Bisa. Legend loh, legend loh. Please kali. Tapi di kita juga ada yang jago salsa loh. Nah, dikit. Oh, di sana kali ya. Kita juga punya. Kita panggilin kali ya. Boleh. Gua nggak bisa anjing. Gua bisa bawa roket tapi gua cuma bisa mukul. Asik. Sikat. Thailand. Tahan. Sorry, kita ketemu satu lagi. TP Jangga. Beneran jual tampang emang. Akhirnya pembayaran bersinar. Udah. Ibu 13. Astawat. Aduh, sakit bunyinya kenceng. Sorry, artisnya jadi ngomong dulu ya. Biasa nggak pakai oksigen doang, pakai infus juga ya. Ada juga. Sobat ini sedia. Sobat pentoy. Apa? Nafas.
Gue yang ngap. Nah sambil ngobrol. Cobain deh. Coba ngap ngobrol lain. Ayo ngap ngobrol, ayo anjing siap. Mungkin pesannya kita banyakin olahraga ya guys. Mohon maaf, teman saya kecengklak ini. Aduh loh mas, depan loh. Kok jadi masuk angin? Iya tadi bunyi kenceng banget sih itu. Gila. Tahan napas dulu. Napas dulu. Nafas dulu. Nafas dulu guys. Kayak pentas seni lo ini jadinya. Aduh bakat. Nanti ada yang nyuruh gue gitu-gitu aku pukul ya anjing. Iya mas. Nah ya udah nggak lagi ya. Thank you Ram. Hah? Tapi ada chat tadi banjir banget komen. YB is back. Back gimana? Orang nggak pernah kemana-mana. Tapi biasanya kalau udah sekali lagi sih. Enggak mas. Oh iya, ingat jujur tadi pas ini denger lagu Begin. Gatel ya. Gatel geter. Pasti gatel. Darah geter sumpah. Iya. Ngomongin YB is back. Ngomongin YB is back. Kapan Smash back? Comebacknya kapan ya? Adakah ada rencana comeback Smash? Iya, ya mungkin dibilang comeback juga enggak karena kita juga sebenarnya dari kemarin masih ada single terbaru. Dengerin guys. Dengerin guys setiap tahun kita juga ngeluarin tapi mungkin terdekat ini juga selain si Smash Coffee kita juga bakal ngerilis lagu juga. Dan kalau keburu mah EP, kalau enggak ya single aja dulu. Amin. Santai mulai bikin lagu bareng. Kita cari duitnya jualan kopi buat bikin EP. Biar waktunya banyak. Karena kita ini sekarang ya. Kita ini sekarang ada. So yeah, but there's nothing wrong with it. Buat gue ya, at the end of the day kan semua ngarahnya ke bisnis. Badan kita baru sekali toprok aja udah mimisan ya kan, ngecengklak gitu kayaknya. Udah bisnis kali ya, tapi tetap bisa berkarya gitu. Mantap. Sehat. Dari aku terakhir mau tanya, kalau misalnya bisa balik dulu lagi ke masa-masa zaman lagu I Heart-nya Bumi, ada gak yang pengen misalnya diubah atau apa gitu atau Masih mikirin namanya apa ada diubah ya? Nggak ada sih. Nggak ada. Bersyukur diri saja udah. Itu juga udah banyak disyukurin gitu. Mau negatif positifnya bisa kita dapetin sih. Soalnya kita udah berdamai gitu loh. Iya, berdamainya yang memang beda-beda tuh anak-anak kapan berdamai sama perihal itu.